tiga konstruksi hukum yang dibangun oleh jaksa penuntut umum. Jadi jeratannya seperti itu, tinggal nanti kita buktikan pasal mana yang terbukti atau tidak terbukti gitu ya. Jaksa nanti membuktikan mana yang terbukti atau tidak terbukti. Itu prosesnya masih panjang gitu ya. Karena semua tahapan ini selesai, baru terakhir jaksa mengajukan tuntutan. Nah, tuntutannya itu biasanya sudah konkret pasal mana yang menurut jaksa akan dibuktikan atau akan terbukti, kira-kira seperti itu. Setelah itu baru tahapan selanjutnya hakim memutus. Jadi Bang, tiga ya, biasanya kan dakwaannya alternatif ya. Kalau misalkan dakwaan pertama atau primer tidak terbukti, dia buktikan lagi dengan dakwaan kedua misalkan. Dakwaan kedua tidak terbukti, dia akan buktikan dengan dakwaan ketiga. Itu sudah biasalah dalam strategi pendakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Bang, sejak kapan sih Bang Sungkar sendiri ditahan nama? Pak Amar Sungkar ditahan itu sejak perkara dilimpahkan dari penyidik Polda Metro Jaya ke jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada saat itu ya. Kapan Jadi, tuh Bang? itu sudah 20 hari yang lalu ya kalau tidak salah ya. Ya. Saya lupa tanggalnya, tapi pada saat itu berkasnya dilimpahkan. Jadi bukan ditahan pada tingkat penyidikan, tapi ditahan pada tingkat penuntutan. Setelah itu 3 hari kemudian berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, ditahan lagi oleh majelis hakim, gitu ya. Karena memang mereka punya kewenangan untuk menahan. Kondisi Pak Amar sendiri seperti apa? Pak Mat itu dalam keadaan tidak baik-baik saja ya. Beliau itu sebenarnya mengeluh sakit ya. Sejak semula ketika ditahan itu mengalami diare gitu ya. Karena usia Pak Mat juga yang tidak muda ya. Beliau itu kan sudah usul juga, sudah 73 tahun ya. Beliau keadaannya memang tidak bagus. Tadi juga menyampaikan kepada saya sebagai kuasa hukum bahwa ada keluhan di pinggangnya ya, penyakit lamanya gitu. Dan nanti kita akan mintakan kepada majelis hakim untuk demi pertimbangan kemanusiaan agar Pak Mat bisa ditangguhkan penahanannya menjadi penahanan kota atau penahanan rumah. Karena itu bisa saja ya, orang ditahan itu di rutan, di rumah atau di kota. Itu tergantung instansi yang berwenang untuk menahan gitu. Karena tanggung jawab yuridisnya ada pada majelis hakim. Dan kita sudah secara resmi, secara administratif telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Bang, penangguhan penahanan itu sudah diajukan sejak menjadi tahanan kejaksaan nggak sih? Iya. Atau memang Tahanan itu dilakukan pada saat pada tingkat penuntutan di kejaksaan ya. Kalau di penyidikan belum. Pada saat itu tidak pernah dilakukan penahanan. Perkara ini kan sudah lama ya, sudah 1 tahun lebih, gitu. Jadi penahanannya baru terjadi di tingkat jaksa ya, gitu. Sudah ada dijemput oleh keluarga sendiri kan? Kalau keluarganya memberikan support, keluarga juga selalu memberikan yang terbaik lewat saya, kuasa hukum. Keluarga selalu menyampaikan amanat-amanat tertentu gitu ya dari anak-anaknya gitu kepada Pak Mar supaya senantiasa tabah dalam menghadapi cobaan ini dan konsentrasi untuk menghadapi proses hukum. Karena saat ini sudah menjadi persoalan hukum, jadi harus dihadapi secara baik-baik gitu ya. Pak Mark itu orangnya sangat bertanggung jawab ya. Beliau orang baik, orang yang sangat bertanggung jawab dan senantiasa tegar dalam menghadapi semua cobaan ini. Walaupun kondisi fisiknya ya memang sangat tidak memungkinkan kalau menurut saya. Begitu. Keluarga memberikan support kok. Gitu. tapi masih ada yang Kalau yang besuk itu istrinya ya. Istrinya yang selalu setiap saat ya pergi besuk di tahanan rutan Polda Metro Jaya untuk memenuhi kebutuhannya, mungkin pakaian apa segala macam. Kalau anak-anaknya biasanya lewat saya kuasa hukum. Gitu. Berarti anak-anaknya belum ada yang datang? Ya karena mungkin keadaannya ya mungkin ya barangkali Saskia yang dalam keadaan hamil besar gitu ya. Kemudian juga mungkin pertimbangan-pertimbangan khusus seperti itu sehingga semuanya lewat kuasa hukum saja. Gitu. Saya kira tidak ada masalah begitu. Nanti kalau persidangan ada rencana mau ikut juga nggak sih Bang? Enggak. Kalau istrinya enggak. Istrinya tidak mengikuti persidangan karena istrinya juga bagian dari saksi dalam perkara ini ya. Sehingga tidak boleh untuk menyimak atau mengikuti proses persidangan pemeriksaan saksi. Oke, Oke, Sip. siap. Baik.